Selaksa misteri, selaksa teka-teki, hingga kini, bahkan sampai kapanpun, niscaya kan selalu menyelimuti keangkeran alas Purwo Banyuwangi. Sang guru Kawruh pun mengurai tentang adanya sebuah pranata dari sisi ilmu Kawruhnya, bahwasanya setiap pelaku ritual sudah sayugianya memahami serta menjalani tahapan-tahapannya, mengingat telah banyak contoh peristiwa-peristiwa sebelumnya yang tertimpa beragam musibah. Dan tragisnya, hingga ada yang meregang nyawa lantaran mengabaikan, bahkan melanggar etika unggah-ungguhnya. Denista Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa, bicara soal hutan Lewang-Lewung atau lebih dikenal sebagai hutan atau alas Purwo. Siapa yang tidak tahu alas Purwo disebut oleh para pelaku spiritual di Nusantara sebagai pusarnya tanah Pulau Jawa. Nah, banyak misteri yang tersembunyi dan tak mudah untuk diungkap. Begitu juga di alas Purwo tidak bisa dipisahkan dengan satu kata, yaitu pranata. Nah, pranata ini berhubungan dengan adanya sebuah totok kromo, adanya sebuah unggah-ungguh atau anggah-ungguh, di mana orang tidak bisa sembarangan untuk bisa masuk belusukan ke seputar area alas Purwo, karena banyak leluhur-leluhur kita yang diyakini berada di seputar alas Purwo. Nah, kali ini saya kebetulan bersama Ki Abdul Kipo atau Mbah Kito atau juga Mbah Sugito. Nah, assalamualaikum Mas Rahayu. Waalaikumsalam, rahayu, rahayu. Nah, Ki Abdul Kipo ini, beliau adalah sosok guru dalam ilmu Kawruh. Banyak hal yang diketahui tentunya yang bagi orang lain tentu masih merupakan sebuah misteri. Kita akan mencoba membedah rahasia kecil yang ada di alas Purwo. Oke, Mbah Kito atau Ki Abdul Kipo. Di sana itu kan dianggap oleh masyarakat umum sebagai hutan atau alas yang angker ya. Yang tentu diyakini juga banyak leluhur-leluhur kita yang ada di sana. Ternyata di sana ada pranata yang harus ditaati, Pak, yaitu terutama masalah unggah-ungguhnya. Kira-kira yang bisa diungkap oleh Mbah Kito, apakah ada salam khusus untuk bisa masuk ke alas Purwo? Wonten. Oke. Gimana, seperti apa itu, bisa digambarkan? Terus tiang tang alas Purwo khususipun
inggih menika kedah nggadah aturan anggah ungguh tapi panjenengan niku leres. Masuk mlebet tang Alas Purwo niku nomor setunggal tang situs kawitan. Dugi ngriku niku wong Jawa kedah ngertos sahadat Purwo. Oh, ada sahadatnya juga. Oke, bisa ceritakan seperti apa itu? Terus pembukaannya tapi mboten kula panjang ya. Iya. Sahadat penetep penata agama Purwo kang sejati, sejati ning Mentaram. Iku selanjutnya niku panjang nih. Berarti masih ada kelanjutannya ya? Itu tadi yang diucapkan oleh Mbak Gita, pembukaan. Alasannya apa Pak? Apakah dalam hal ilmu kaweruh itu juga diungkapkan panjang bisa menimbulkan salah paham? Atau mungkin orang akan menyalahgunakan atau bagaimana? Ngeten nih. Kadang-kadang tiang niku mireng ngoten niku wis capek guru niki. Padahal niku mireng nguping ngeten niki, mboten tembus tang gurune. Makanya kula niku atos-atos. Nggih. Terus makna pembukaan tadi yang diucapkan sebagai sahadat Alas Purwo, sahadat penetep penata agama Purwo kang sejati, sejati Mentaram. Artinya apa itu Pak? Mentaram niki kan asal usul tanah Jawa. Jadi enten mriku niku kranten enten leluhur kang winasis. Nah, putra wayah kedah nggadah anggah ungguh aturan-aturan leluhur kita. Oh gitu, nggih. Artinya saat pertama kali masuk ke pintu gerbang mistis Alas Purwo, yang diucapkan pertama adalah sahadat penetep penata agama Purwo kang sejati. Itu pembukaan pemirsa yang diucapkan oleh Mbah Gita atau Ki Abdul Kipo. Oke, Mbah Gita, setelah mengucapkan sahadat penetep tadi itu ya, masuk ke Alas Purwo, itu kan apakah seorang pengunjung, dalam artian adalah orang yang ingin melakukan ritual, kan beda Pak. Orang pelesiran hanya berwisata, bersenang-senang dengan orang pelaku ritual. Kalau orang cuma jalan-jalan itu kan nggak perlu itu, tapi risiko ditanggung sendiri. Itu kan hak piyambak. Oke. Nah, bagi pelaku ritual Pak, dalam hal ini tentu ingin mendalami spiritualnya ya untuk masuk ke Alas Purwo. Pertama kali setelah membacakan tadi tahapan-tahapan masuk itu, permisi pertama itu kemana, terus habis itu lanjutnya kemana, dan seperti apa yang harus dilakukan gitu. Setelah membuka sahadat penata agama Purwo kang sejati, sejati Mentaram, salanjutnya nggih mantun niku ning ngelampahi ning wonten ing situs kawitan niku. Petunjuke tang pundi niku. Nomor setunggal niku dugi ning situs kawitan niku langsung tang Gua Macan namanya. Setelah dari situs kawitan. Wonten ing Gua Macan niku kang disebut Palangireng. Dugi Palangireng niku kadene niku juga ngelampahi ning nyuwun petunjuk. Mungkin enten petunjuk wis mlebu niku tang Guwa Istana utawa tang Guwa Mayangkara. Utawi tang Guwa Padepokan. Dan niku menurut lakune tiang kawruh, lakune tiang supranatural. Yang sifatnya yang memohon sempurnane ngoten. Oke.
Mbak Gito, tadi disebutkan awal masuk itu adalah di situs kawitan. Situs kawitan. Ada sebuah tanda dalam tanda kutip Ning. Kemudian masuk ke Gua Macan di Palang Ireng. Nah, itu kan kalau nggak salah nggak jauh dari Pancur ya Pak ya. Palang Ireng itu. Palang Ireng Pancur itu berdekatan, bergandengan. Bergandengan, oke. Nah, maksud Ning, ya ini yang dimaksudkan apa itu Pak? Ning menunjukkan bisikan alam alas purwan niku kan liwat ning niku adene. Nek mboten enten, mboten saged ning nggih mboten saged petunjuk niku masuk. Artinya Ning itu adalah prosesi ritual yang khusus sehingga akan mendapatkan sebuah bisikan atau petunjuk apa semacam itu, Pak. Nggih, bener. Oke. Pak, setelah itu, Pak, dari situs kawitan sudah, terus Gua Macan di Palang Ireng sudah, habis itu tadi disebutkan ke Gua Istana ya? Gua Istana. Oke. Dari lelampah, mulai dari situs kawitan, Palang Ireng, yaitu Gua Macan, kemudian ke Gua Istana. Apa sih untuk yang harus dilakukan oleh seorang pelaku ritual itu Pak, supaya apa yang dijalani itu lancar, tidak berhalangan, atau tidak mengalami sesuatu yang tidak diinginkan? Mangano tiyang niki kedah ngelampahi laku niku tirakatan. Awake niki kudu tirakat ateges laku. Nah, mungkin dugi ngriku niku napa tujuane? Insyaallah terkabul mungkin. Oke. Oke, Pak, sebenarnya apa yang ada atau boleh dibilang semacam penjaga ya di situs kawitan, terus di Gua Macan itu? Wah, niku sedaya niku adene. Iku kan lakune tiyang ahli ritualan. Maningkan cipta wonten ngriku ya niku. Cara tiyang niku ingsun kepengin weruh kang sejati. Niku. Berarti saya ingin tahu yang sejati atau yang hakiki gitu ya. Kira-kira biasanya yang dilakukan mereka saat ritual di tahapan-tahapan tadi itu biasanya apa yang dialami biasanya, Pak? Wah, niku tinggal pinuwunane tiyang piyambak-piyambak. Niatnya. Ngriku kok sipate murah kok adene. Monggo nyuwun napa, tujuane napa? Niki sedaya niku kan gadah tujuan piyambak-piyambak. Mboten saged kula mendeteksi menurut anggah ungguh aturan niku sing sae niku mboten, dadi mboten ajag ujuk teko molah-moleh tanpa Terus gini Pak, tadi disebutkan oleh Mbak Gito bahwa untuk masuk alas puro itu ada bacaan khusus berupa syahadat penetap ya. Terus ketika di masing-masing tahapan situs kawitan dan Gua Macan itu apakah ada bacaan-bacaan tertentu yang wajib dibacakan atau dilalui, Pak? Yang selainnya niku tergantung kemantepan keyakinan kiambak-kiambak adene. Termasuk pinuwunnya ya. Pinuwunannya. Monggo napa mawon. Kang penting niku tiyang niku gonjekan dengan keyakinan. Dengan kepercayaan. Titik niku pun adene. Oh gitu. Terus sesampainya seorang pelaku ritual di Gua Istana, Pak, apakah sama juga sesuai dengan hasrat atau keinginan pinuwun tadi itu, ada keleluasaan atau bacaan yang harus dipanjatkan di dalam Gua Istana itu?
niku menurut keyakinan di dalam hati piyambak-piyambak pinuwunan. Napa tujuane sederek sing niku monggo. Napa keyakinane monggo. Kang penting iku yakin, hakul yakin, ainul yakin, nurul yakin. Setelah niku diturunkan keyakinannya, kemantepannya, kepercayaannya, di situ buahnya. Iya, hasilnya. Tapi bukan saya menunjukkan hasilnya itu dan ini enggak. Itu tergantung tiange sing nyuwun napa wonten ngriku, ketenangan lahir tembakaning batin, utawi kepengin urip nyaman, damai, sejahtera, napa tujuane. Insya Allah terkabul. Gitu ya. Nah, terus gini Pak, seandainya Pak ini seorang pelaku ritual tahu atau tidak tahu tentang syarat-syarat untuk masuk dengan tujuan tertentu di tahapan-tahapan tadi itu, kemudian dia melanggarnya, apa kira-kira Pak akibat yang timbul dan dialami oleh pelaku ritual itu sendiri Pak? Nek niate tujuane niki mboten leres, nggih hunduane nggih mboten leres kadene. Nek tujuane niku senaosa mboten ngertos syahadat penetep-penetep agama, purwa kang sejati saklanjute syahadate, ning tiyang niku nggak ada keyakinan. Ingsun kepengin ngerti lan ingsun kepengin ro. Mengke kan dhek madosi. Endi guru kang sejati kan ngoten. Pernah gak Pak ada kejadian mungkin seorang pelaku ritual itu melanggar syarat-syarat atau istilahnya mengabaikan unggah-ungguh atau peranata itu dan mengalami sesuatu, pernah nggak Pak? Pernah. Nah, kados sampai diinjak-injak banteng, nggih, sampai peristiwa niku kathah kadene sampai larut ke laut. Niku kan risiko, dampak risiko orang yang domeh. Nah, mongko bahasane guru manungsa ora manungsa aja sampai domeh. Nah, domeh niku maksudnya gampangno. Lah ngono meremehkan lah boleh. Niku namine domeh. Nek manungsa niku wis domeh berarti manungsa ku lena. Lena mboten megang gandolan tang hati-hati wau. Mongko ning kono ajarane aja lena, aja domeh, aja lena, aja nakal. Surti nastiti ngati-ati. Nek manungsa niki wis kecekel niku insyaallah selamat apa kang dadi tujuane. Nah, di antara peristiwa-peristiwa akibat yang dialami pelaku ritual karena melanggar ketentuan atau unggah-ungguh di situ, pernah nggak yang parah mungkin Pak Gito lihat atau dengar Pak itu Pak? Nggih, kathah kadene. Dugi alas purwa kang cangkeme melot. Ya. Enten malih tiyang kang sampai kecelakaan. Menemukan musibah. Niku dari niatan awal. Nggih, ngoten. Berarti niate niku wis niku sembarangan. Ateges menungso wis gampangno. Niku. Ada nggak yang sampai nyawanya hilang atau melayang itu? Kathah kadene. Oh, banyak ya. Kathah. Niki alas purwa niki tiyang pinten mawon kang mlebetang alas purwa niku mboten balik. Oh. Kathah. Hilang ya. Hilang. Ya wanika mboten ngertos tang anggah ungguh. Mboten ngertos toh pikirane niku domeh ngoten. Terus ketika mereka itu karena melanggar
melanggar apa ya, semacam syarat ketentuan, mereka itu apakah memang karena dibawa oleh niat atau nafsunya sendiri, ataukah adalah makhluk-makhluk yang sengaja membelokkan atau menyimpangkan karena tidak menerima atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku ritual, apa seperti itu, Pak? Dados sedaya niku tingkah lakune manungsa niku kegawa saka nafsune. Nafsu niki kadang-kadang iso njeburno, nggih, bisa nyelametno, ngoten kadene. Nah, dadi tiyang niku kedah ngertos niku. Kadang-kadang tiyang wis dikendalikan nafsune, ateges terus dumeh. Dumeh, lena, nakal, nah ura gonceken marang surti nastiti ngati-ati wau, akibate nggih niku krana dumeh wau. Sembronoan ngoten. Wis awake gak ngerti dumeh. Gampangno ya dadi akibat kadene ngoten. Pak, apa sebelum kita nanti bahas secara khusus tentang gua-gua itu, Pak, ya. Sekarang secara umum, Mbah Gito kan karena seringkali komunikasi dengan penghuni di sana dan seringkali melihat di luar nalar manusia secara umum. Sebenarnya siapa sih, Pak, yang menghuni di Alas Purwo sehingga dianggap begitu angker, begitu rawan bagi orang yang tidak memiliki niatan baik itu? Siapa sebenarnya yang menghuni sana, Pak? Di Alas Purwo niku kadene banyak leluhur winasis. Orang yang terpilih, bukan sembarangan, nggih, bukan sembarangan. Nah, ngriku nggih termasuk leluhur kita kados Agung Wilis. Terus wonten ngriku kang disebut Bujangga, leluhur kang winasih kan kathah kadene mboten terhitung ngoten. Nggih. Tapi terlepas dari nanti kita bicara khusus saja, Pak, tuh. Bahas khusus. Nah, secara gaib di Alas Purwo itu kan cukup luas, Pak. Apa benar di sana itu banyak kerajaan-kerajaan gaib yang bertetangga, atau istilahnya semacam boleh dibilang perkampungan-perkampungan gaib yang tidak bisa dilihat secara kasat mata gitu. Gimana, Pak? Sampai Pondok Asem kadene. Pondok Asem nggih, Kutorejo. Kutorejo pintu utama ya, pintu masuk. Terus termasuk enten mriku Pucurmas. Pucurmas niku termasuk Guwa Raja Wali. Niku wis mulai dugi ngriku wis penghunine kathah. Dugi ning kados Pondok Asem, kados Mbah Yai Ali Mustofa. Kados buka pertama niku adene. Sebelum masuk ke Alas Purwo ya. Ngriku niku bentuk patilasan makom. Nah, kados Gusti Pangeran Jatipapak. Terus Joka Lalono. Yang Surya Alam Bojonegoro alias Mbah Panjang. Mbah Dawa. Jare wong Banyuwangi Mbah Dawa. Nggih. Terus mantun pinuwunan dugi ngriku niku acarane niki empun bersih di awake niki, membersihkan diri, selametan wonten ngriku. Masuk tang Alas Purwo niki nyuwijikaken ning nglampahi ning niku. Mriku mboten enten yang sifat tawasulan. Makom niku mboten enten. Ngoten kadene. Nggih, sedaya niku pertapaan kadene mboten asal ditebak niku makome niku mboten enten ngriku ring Alas Purwo. Berarti artinya itu perkampungan atau kerajaan itu sendiri-sendiri berarti, Pak, ya? Nggih. Cukup luas ya. Nggih. Pemirsa,
khusus nanti kita akan membahas masalah siapa saja sih yang menempati di sana, para leluhur Winasis yang disebutkan beliau, yaitu Ki Abdul Kipo atau Mbah Gito ya. Kita satu persatu kita akan bahas tentang keangkeran Alas Purwo. Setidaknya ini sebagai pencerahan atau edukasi bagi Anda yang mungkin penasaran. Tapi yang patut digarisbawahi bahwa orang yang datang ke sana ini apakah mereka itu sekedar berwisata, sekedar ingin tahu Alas Purwo, ataukah orang datang ke sana karena ingin melakukan sebuah ritual yang ini saja ada pembeda masing-masing. Dan ini nggak bisa disamakan, juga nggak bisa dibenturkan, kan begitu Pak saya. Oke, nah next kita akan membahas yang lebih luas lagi tentang itu bersama Ki Abdul Kipo. Terima kasih, mudah-mudahan ini ada kemanfaatan bagi kita semua menguak tentang misteri Alas Purwo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih, Pak Tito.